Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan saya Suwondo dari AK201 Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi. Berikut saya paparkan materi ekonomi makro tentang faktor penentu pendapatan nasional. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas hanya 4 pokok saja, antara lain pengeluaran aktual dan pengeluaran yang diinginkan, komponen agregat expenditure, perekonomian sederhana, dan kurva konsumsi dan tabungan. Actual expenditure atau AE atau pengeluaran aktual itu merupakan total belanja barang dan jasa yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah. Atau bisa juga disebut jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Ini juga bisa disebut sebagai gross domestic product. Untuk planned expenditure atau PE atau pengeluaran yang diinginkan, itu merupakan pengeluaran yang direncanakan, yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan jasa, baik dalam sektor rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah. Dalam pembahasan komponen agregat expenditure, itu terdapat 4 komponen. Yang pertama, itu merupakan pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, atau consumption spending yang disimbolkan dengan huruf C. Yang kedua, itu pengeluaran investasi oleh perusahaan atau investment spending atau disimbolkan dengan huruf I. Nah, yang ketiga, itu merupakan pengeluaran pemerintah atau government purchase, dapat disimbolkan dengan huruf G, dan permintaan luar negeri atau foreign demand itu disimbolkan dengan huruf NX. Dalam perekonomian sederhana, juga disebut dengan ekonomi dua sektor. Mengapa demikian? Karena pada perekonomian ini tidak ada campur tangan pemerintah maupun dari luar negeri. Untuk outputnya sendiri hanya terdiri dari konsumsi dan investasi. Sebagai rumusnya adalah Y adalah pendapatan disama dengan C konsumsi ditambah I investasi. Sementara untuk pendapatannya sendiri itu digunakan hanya untuk 2 hal saja, antara lain konsumsi dan tabungan. Dalam rumus kita bisa jabarkan Y pendapatan sama dengan konsumsi C ditambah dengan tabungan S. Kedua persamaan di atas itu dapat kita gabungkan menjadi persamaan baru, antara lain konsumsi ditambah investasi sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Beralih ke kurva konsumsi dan tabungan, terdapat 2 macam kecondongan. Itu antara lain kecondongan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau disingkat dengan MPC, itu merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Nah, MPC sendiri itu dapat dinyatakan dengan rumus delta C yang merupakan pertambahan konsumsi dibagi dengan delta Y yang merupakan pertambahan pendapatan. Kecondongan konsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau disingkat dengan APC itu merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan ketika konsumsi tersebut dilakukan. APC itu dapat dinyatakan dengan rumus C atau konsumsi dibagi dengan Y sama dengan pendapatan. Untuk kecondongan yang kedua, itu adalah kecondongan menabung marginal atau marginal propensity to saving atau disingkat dengan MPS. Itu merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan. Nah, MPS sendiri itu dinyatakan dalam rumus delta S yang merupakan pertambahan tabungan dibagi dengan delta Y yang merupakan pertambahan pendapatan. Kecondongan menabung rata-rata atau average propensity to saving, atau disingkat dengan APS, itu merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Nah, APS sendiri di sini itu dapat dinyatakan dalam rumus S sebagai tabungan dibagi dengan Y sebagai pendapatan. Sebagai catatan,
Dengan menggunakan asumsi bahwa semua pendapatan habis digunakan untuk memaksimalkan utilitas, maka dapat disimpulkan MPC ditambah MPS itu sama dengan 1, dan APC ditambah APS itu sama dengan 1. Nah, berikut kurva konsumsi dan tabungan. Dari kurva di samping, kita bisa jelaskan bahwa ketika adanya kenaikan pendapatan pada Y, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah konsumsi pada C. Begitu juga dengan kenaikan yang terjadi pada tabungan S. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.